Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Pada kesempatan ini kita akan belajar dalam Conversations in English Class, dan topik kita pada hari ini adalah Talking about Job Responsibilities atau berbicara tentang tanggung jawab atau tugas dalam pekerjaan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, silakan di-subscribe dulu channel ini. Dan silakan di-share, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Okay, our topic is about talking about job responsibilities. Dan target kita pada hari ini, we can talk about some jobs. Targetnya kita bisa menguasai beberapa ungkapan tentang tanggung jawab dalam pekerjaan, yaitu pekerjaan Agriculture Extension Agent atau penyuluh pertanian, kemudian lecturer, dosen, farmer, petani, doctor, dokter, secretary, sekretaris, dan police officer, polisi. Jadi target kita pada hari ini kita bisa melakukan percakapan dengan bahan-bahan mengenai tugas tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan ini. Ada 6 fokus kita. Baik, saya akan sajikan satu dialog nanti, dan di dialog itu akan ada beberapa kosakata yang akan kita bahas terlebih dahulu. Jadi mudah-mudahan nanti pada waktu masuk ke dialog sudah bisa lebih terbantu juga. Kosakatanya adalah extension worker atau extension agent, artinya penyuluh. Kemudian in charge of, bertanggung jawab untuk, assist, membantu, train, melatih, facilitate, memfasilitasi, provide, menyediakan, such as, seperti atau misalnya, apply technology, teknologi terapan, dan update atau perkembangan. Baik, kita lihat dialognya. Dialognya adalah antara Broto dan Ali. Mereka bicara tentang pekerjaannya. Kita lihat di sini. Silakan diperhatikan cara pengucapan dari kosakata atau kalimat-kalimat yang disajikan. Hi bro, are you working on a business project? No, I'm just working on my routine activities as an agriculture extension agent. I see. And what do you do as an extension agent? You know, I'm in charge of assisting farmers in their job. Do you train the farmers to plant well? Yes. Besides, I facilitate them to get their needs. For example, good fertilizers, agriculture tools or machinery, sort of. Oh, that's why you look busy. What else do you do for the farmers? I provide some information for farmers, such as about product prices, applied technology, research updates, and things like that. Do you work for yourself? Nope. I work for government, so I must evaluate the program I do with the farmers and make the report about it. That's great. You do a lot of good things for the others. Oke, ini dialog yang bisa kita gunakan sebagai contoh. Dan sekarang kita akan lihat untuk bahan kita untuk percakapan yang lain, yaitu tentang pekerjaan dosen. Di sini kita sajikan beberapa tugas atau tanggung jawab dosen. Yang pertama adalah educate students about values, kemudian transfer knowledge to students, kemudian train students to do certain skills, evaluate students' performance in the class, do research on his or her field of study, dan yang terakhir, assist people on certain program. Jadi kira-kira ungkapan-ungkapan ini yang membahas tentang tugas-tugas dari seorang dosen ini nanti yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk percakapan kita berikutnya, untuk dialog. Ya, jadi kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan dari sini untuk dialog kita berikutnya.
Baik, dari ungkapan-ungkapan tentang tugas atau tanggung jawab seorang dosen tadi, sekarang kita akan coba praktekkan, kita masukkan ke dalam dialog. Ini dialognya, situasinya adalah ada dua orang. Yang pertama Albert Epstein, atau nanti di dialog ditulisnya AA. Albert Epstein adalah dosen dari U2B, University of Tulang Belulang. Dan sekarang Albert Epstein ini lagi ngobrol dengan temannya, Didi Comfort atau DC, about the job of a lecturer, tentang tugas-tugasnya Albert Epstein sebagai seorang dosen. Ada beberapa bagian yang kosong yang nanti bisa kita ambil dari ungkapan-ungkapan yang tadi kita paparkan sebelumnya. I heard you work as a lecturer in U2B now. Is that hard? Not really. Maybe because I love it. I do many interesting things. For example, well, as a lecturer, I educate my students about some values of life, so they can be good people. I see. You educate the students. You must teach the subject too, right? Yes, I teach economics. I must blah 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 of economics to my students. What else do you do? I also blah 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 and blah blah blah. Do you do research? Yes. A lecturer must blah 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 and blah blah blah. Wow, that's a hard job for me. Well, not that hard if you can enjoy it. Oke, ini contoh dialog yang masih perlu kita lengkapi dengan ungkapan-ungkapan yang tadi kita sajikan sebelumnya. Jadi nanti silakan ambil ungkapan-ungkapan dari bagian sebelumnya, kemudian dicocokkan untuk bagian-bagian dalam dialog ini, kemudian dipraktekkan, coba dipahami, dan dipraktekkan berdialog, bisa sendiri atau dengan teman. Baik, selanjutnya kalau sudah bisa menggunakan percakapan tadi, maka selanjutnya kita akan coba berlatih membuat dialog sendiri. Bahannya adalah kita bisa gunakan salah satu, atau mungkin yang mau praktek semua bisa juga, salah satu dari 4 pekerjaan ini, farmer, doctor, secretary, dan police. Bisa diambil. Setelah ini nanti akan saya sajikan beberapa contoh tugas atau tanggung jawab dari farmer, doctor, secretary, dan police. Silakan digunakan ke dalam dialog seperti 2 contoh dialog yang sudah kita kerjakan tadi. Oke, yang pertama adalah farmer, petani. Tugasnya prepare seeds, menyiapkan benih, prepare the land, menyiapkan lahan, kemudian plant the seeds, menanam benih, kemudian take care of the plants, merawat tumbuhan, merawat pohon. Ini bisa kita breakdown menjadi fertilize the plants, memberi pupuk, fertilize, atau water the plants, mengairi, menyirami tumbuhan. Kemudian kita bisa tambahkan harvest the crops, ya, memanen tanaman, dan yang terakhir sell the products. Ini hanya sebagian contoh, jadi tentunya bisa ditambahkan dengan yang lain. Oke, yang kedua adalah doctor. Doctor bisa kita beri beberapa contoh tugas tanggung jawabnya. Yang pertama, examine the patients atau memeriksa pasien. Ini bisa check the patient's blood pressure, memeriksa tekanan darah, atau body temperature, suhu tubuh. Bisa juga kita tambahkan prescribe medicines. Prescribe itu membuat resep, jadi meresepkan obat, prescribe medicines. Give some injection, memberikan suntikan. Dan give some medical advice, memberikan saran-saran medis untuk pasien. Dan di beberapa kondisi, doctor do surgery, melakukan operasi. Ya, ini beberapa contoh dari tugas atau tanggung jawab dokter. Nanti bisa digunakan dalam dialog yang Anda susun untuk kemudian dipraktekkan.
Baik, selanjutnya kita lihat secretary. Apa saja tugas tanggung jawab secretary? Yang pertama, arrange the company meeting, menyusun jadwal pertemuan kantor. Kemudian arrange the manager's appointments, mengatur atau menyusun janji-janji pertemuan untuk manajer. Kemudian arrange the manager's itinerary, menyusun itinerary, jadwal kegiatan dari manajer. Kemudian file some business information for the manager, file, memfilekan atau mendokumentasikan informasi-informasi bisnis yang diperlukan manajer. Kemudian prepare some business documents, menyiapkan dokumen bisnis, termaksud handle business correspondence, surat menyurat bisnis. Ini beberapa contoh dari tugas sekretaris. Selanjutnya kita lihat tugas-tugas polisi. Beberapa contoh di sini bisa kita sebutkan: prevent crime in society, prevent, mencegah kejahatan di masyarakat. Kemudian enforce law, menegakkan hukum, ya. Polisi tugasnya menegakkan hukum. Kemudian combat public crime, memerangi kejahatan. Jadi tadi mulai dari prevent, mencegah, kemudian ada juga to combat. To combat artinya memerangi, melawan. Kemudian ada control traffic, ini terutama traffic police, polisi lalu lintas. Salah satu tugas utamanya to control traffic, mengatur lalu lintas. Kemudian to protect civil rights and liberty, melindungi hak-hak dan kebebasan sipil atau masyarakat. Kemudian ada tugas teknis yang lain seperti transport prisoners to jail, mengantarkan prisoners, tahanan, menuju ke penjara, dan lain-lain. Ini beberapa contoh dari tugas-tugas polisi. Baik, kita sudah ada 4 bahan, ya, 4 bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat percakapan tentang job responsibilities. Silahkan digunakan kosakatanya, disusun dialognya, kemudian dipraktekkan dengan temannya atau minimal dibaca sendiri. Oke, itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Thank you for learning with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.